Oh, rekaman dulu. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik dengan tampilan video-video jernih dan paling nyaman untuk kalian simak. Menemani liburan panjang kalian, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang bisa dibilang cukup jadul tapi ketegangannya tak lekang oleh waktu. Film ini berjudul bercerita tentang liburannya sebuah keluarga yang ternyata malah berujung petaka. Karena selain menghadapi ganasnya kekuatan alam, mereka menjadi sandera komplotan begal psikopat yang hobi mateni orang. Jika penasaran dengan alur ceritanya, monggo tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward. Cerita berawal dari kegiatan seorang mamih muda yang sedang ngaboseh perahu sembari mengenang masa mudanya yang merupakan atlet perahu dayung racing. Karena bagaimana tidak kebayang, wanita bernama Gail ini sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga plus punya 2 bocil pula. Hari-hari Gail sebenarnya sudah lama terasa hampa, karena meskipun istri seorang arsitek bergaji tinggi, ia tidak merasakan kebahagiaan seperti mamih-mamih FB Pro di luaran sana. Begitupun malam ini, Gail sedang bete karena suaminya belum pulang, padahal besok mereka akan berlibur ngabolang di kampung halaman. Keceriaan menanti liburan mereka mendadak terhenti saat melihat wajah kecut si papa yang katanya lelah habis bekerja. Lalu dengan santuinya pria bernama Tom ini berkata bahwa ia gak mungkin bisa liburan mengingat sedang sibuknya pekerjaan di kantor. Get off the quilt. Istri mana yang gak emosi mendengar kalimat seperti ini? Hingga Gail pun nekat akan pergi ke kampung halaman sang ibu bersama kedua anaknya saja. Sampailah Gail dan kedua anaknya di kampung halaman untuk bermain arung jeram seperti yang biasa Gail lakukan semasa cabe-cabean dulu. Keluarga ini pun merasa senang karena sejak parade ranginang di lebaran kemarin, mereka tidak pernah bertemu. Maggie! I think my marriage is over, Mama. Gail curhat akan sikap suaminya yang ia anggap sudah tidak peduli lagi terhadap keluarga. Namun si ibu meminta Gail untuk jangan terlalu ngedrama. Toh suami Gail sibuk kerja buat ngidupin keluarga juga. Ya kalau mau punya banyak waktu, minimal maksimal dagang cilok dan jangan mau jadi karyawan. Singkat cerita, keluarga Gail kini sudah berada di Taman Nasional yang memiliki sungai terpanjang dan terbesar di pelosok Amrih. Tak lama kemudian, anaknya yang bernama Roak melihat seorang pengunjung yang memakai topi langka yang selama ini sangat ia inginkan. Remember the trip. Yeah, I just gotta get new feet. Si pemilik topi bergambar band metal Electun ternyata orangnya baik juga. Hingga Roark pun tahu bahwa pria bernama Wade ini akan melintasi sungai juga bersama teman-temannya. Is that your mom? Yeah, Mom, this is Wade. He's going down the river too. Wade! So he tells me you used to be a guide here. Well, I used to. Perkenalan dua insan akil balik ini tentu saja membuat mereka merasa senang. Karena selain pertama kali ke daerah ini, Wade akhirnya tahu bahwa Gail dulunya adalah seorang pemandu arung jeram. Tapi karena kedua teman Wade sudah mau berangkat, mereka pun sama-sama bergegas prepare untuk berpetualang. Keep the sun out of your eyes. Say, Rourke. Oh yeah. Pretty fast. Let's go, Wade! Yeah, okay, right. Be a long haul with him at the oars. Tak disangka Tom si papa super sibuk akhirnya datang untuk ikut menemani keluarganya berlibur. Senang dong, senanglah masa kagak. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Setelah cukup jauh mendayung, Gail menyuruh anaknya untuk memakai helm, mengingat sebentar lagi mereka akan melewati jeram. Di lokasi ini pun mereka bisa melihat kelompok Wade yang juga akan mengarungi derasnya arus sungai.
Tom yang tikunclung seolah jadi hiburan bagi Gale yang sudah terlatih dan tahu betul daerah ini. Lalu ia menceritakan tentang adanya arus jeram ekstrim yang gak boleh mereka lewati. Maka dari itulah, Gale hanya akan membawa keluarganya ke sebuah daerah bernama Bridal Creek, sebuah kawasan indah dan paling cocok untuk dijadikan tempat bercamping. Lalu setelah mengganti kostum dengan setelan haredang, Gale lanjut mengepakkan dayung untuk melanjutkan perjalanan. Hey, look, Mom, there's Wade. Yeah, I just got a cramp. Salah satu teman Wade katanya mengalami kram perut hingga mereka memilih untuk beristirahat dulu. Lalu perhatian Wade tertuju kepada suaminya Gale yang ternyata ikut ajojing juga bersama keluarganya. Don't tell those fish we're coming. Meskipun sedang berlibur, Tom masih saja ngurusin pekerjaannya, yaitu mendesain bangunan kontrakan bedeng dari kliennya. Terlihat Gale pun berusaha menemani sang anak di tengah liburannya yang terasa hambar. You got it. That's it. Come here, sweetheart. You know, This is a Wade rap, Pep. first time I ever fished. I want it back. Gale yang sedang galau meminta Tom untuk menyempatkan diri bercengkrama dengan Roark. Bahkan ia meminta suaminya pura-pura bersenang-senang, terlebih liburan ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh anak mereka. Tapi tetap saja, Tom katanya gak mungkin meninggalkan pekerjaan yang selama ini membiayai kehidupan mereka. Well, had a big day. Stop. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Dengan segala macam cara, Gale berusaha membuat anaknya merasa bahagia. Mulai dari nunjukin tempat purbakala, sampai menjadi sosok strong yang tanpa letih mendayung perahu karet. Lalu setelah cukup jauh mendayung, mereka kembali bertemu dengan kelompok Wade yang katanya sedang menunggu mereka. Nah loh, dan anehnya lagi, Wade mengatakan bahwa temannya yang sakit kemarin sudah pergi meninggalkan mereka saat bercamping tadi malam. That would have been the smart thing to do, Tom. Pantesan Wade menunggu kedatangan Gale, rupanya ia gak berani melewati arus jeram di hadapan mereka. Lalu sebagai mantan pemandu arung jeram, Gale menawarkan diri untuk mendampingi Wade. Bahkan ia bersedia memandu Wade yang katanya ingin pergi ke perbatasan melalui jalur sungai. Karena seperti yang Gale katakan butuh waktu 6 hari perjalanan jika menggunakan jalur darat. You have much choice. All right. Maggie! Time to go! Honey. And if you do go swimming, which you just let the current take you. Pria bernama Terry gercep menyusul Tom yang sedang mencari dogi kesayangan Roark. Namun tanpa Tom sadari, si dogi sebenarnya mencium aroma jasad yang ditutupi oleh ranting dan dahan pohon. Dogs. All right. Stay to the right. I want you to be the best you can be. We're gonna go through our first whoop-de-doos. Hold on, Ron. Wade iri dengan keluarga Gale yang begitu menikmati arus sungai yang terlihat horor baginya. Lalu sebagai orang yang gak bisa berenang, ia dan Terry memberanikan diri untuk melewatinya juga. Close his jacket. Can't swim. He's back there. Get in the back. We'll go to him. Wade yang malah kelelep membuat Tom bergegas untuk menyelamatkannya. Lalu ketika Tom berusaha membawanya ke perahu, si bebal Wade malah murangkel seolah ingin menenggelamkan Tom. Okay. Wow! Hey, wait! I have got to learn how to swim. Okay. Oh, I got that. Singkat cerita, mereka kembali beristirahat setelah berhasil selamat dari derasnya arus sungai. Namun Roark merasa heran kenapa Terry begitu gelisah saat ia memegang tas besar milik Terry dan Wade. Di saat itu pula, Wade mempertanyakan alasan Tom yang sempat memukul padahal ia mah cuma nyari pegangan. Tapi daripada menjawab, Tom memilih untuk menemani keluarganya saja. Di tengah kedekatan Gale bersama Wade, mereka mendengar berita tentang perampok yang berhasil kabur dan sedang menuju perbatasan. Namun karena pesona Wade yang tampon dan menyenangkan, Gale tidak memperdulikan berita tersebut. Di sisi lain, Tom yang sedang gegeroh jelas cembokur melihat sang istri malah menemani orang asing. So what do you do when you're not... For school for the deaf. Yeah. Bring your left hand up. I don't like those guys.
They're alright. They're just this. Makin lama Gail memuji-muji Wade yang menurutnya sangat baik. Lalu ketika Tom protes, Gail memintanya untuk jangan terlalu baper. Karena yang ia lakukan tak lebih dari sekedar memandu Wade yang ingin melakukan perjalanan jauh. Why are you defending him? Their guide. Maybe I am being a jerk about Wade. Yeah, isn't it great? People. Raph's down there anymore. It's just regular down there. I got the cigarettes too, and so we had like... Maggie, no! I'll be right back. Day to you. Wade dan Terry masih anteng nimbrung bersama keluarga Tom yang sedang merayakan ultah anaknya. Lalu ketika sesi ngasih kado, Wade memberikan hadiah sebesar $200 kepada Roark. Sontak Tom pun kaget melihat duit segitu banyak, sementara ia hanya memberikan kamera imut berbahan plastik pula. Lanjut ia pun menyuruh anaknya untuk mengembalikan duit tersebut kepada Wade. Thank you very much for the gesture, but... Come in this trip. I'm sorry, Tom. I was just trying to be... Ketika tengah malam, Gail yang sudah bau karbit mandi di pinggir sungai mumpung semua orang sedang tidur. They're so creepy, but I don't want to make it. Listen, tomorrow... Gail kini mulai ketakutan dengan kelakuan Wade yang sempat ngintipin dirinya mandi. Kemudian Tom menyuruhnya untuk tetap tenang dan tinggal memikirkan cara untuk bisa pergi meninggalkan Wade dan Terry. Okay. Di keesokan harinya, Gail bingung karena anaknya malah semakin akrab dengan Wade. Bahkan si bocil ingin satu perahu dengan Wade yang katanya jago mancing. You know, 10-2. Well, if we get in trouble, you're gonna be there, right? I'd like you to come back with us. Di sepanjang perjalanan, Gail yang khawatir terus memperhatikan anaknya. Lalu ia dan suaminya berencana untuk menculik Roark saat mereka berada di pemberhentian selanjutnya. Everything's gonna be alright. Hey, Roark. Yep. Hand me the green bag. I promise. Roark auto panas dingin saat diperlihatkan pistol yang selama ini ia lihat di film-film. Kemudian Wade membuang semua selongsong peluru dari pistol yang sudah ia gunakan sebelumnya. Saat peluru sudah kembali terisi penuh, nih bocah kepo penasaran untuk memegangnya. Alright. It's right there. Come on. Thanks, Wade. Hey, what are friends for? Don't forget, it's our secret. Hey. Saat berada di lokasi memancing, Gail mengajak Roark untuk segera naik ke perahu. Namun seperti biasa, anaknya menolak dan malah ingin ikutan mancing seperti Wade. There's nice, close to the shore, downstream. Tom dan Gail menunggu waktu yang tepat untuk menculik anak mereka tanpa sepengetahuan Wade dan Terry. Usaha mereka pun Tom awali dengan mengalihkan perhatian Terry agar ia dan istrinya bisa segera pergi. Si bocil yang tidak tahu apa-apa jelas menolak saat orang tuanya mengajak untuk segera naik perahu. Gail gercep mengatakan bahwa ia dan suaminya cuma akan membawa Roark ke lokasi yang banyak ikannya. Lalu ketika Terry datang, Wade bisa menebak bahwa keluarga ini sedang berusaha kabur. It's just not working out between them. Roark, come here. Karena sudah ketahuan, Tom mengakui rencananya ini memang untuk membawa anaknya pergi. Terlebih ia ingin berquality time bersama keluarganya tanpa kehadiran orang asing. Lalu Gail menyarankan agar Wade menunggu penjaga Taman Nasional jika ingin pergi ke perbatasan. What would you do, stud? Hey! Oh. Wait! I tried to be nice to your family. Whoa! Tom yang gak mau baku hantam memilih pergi dengan damai. Lalu tiba-tiba, Roark menyuruh ayahnya kabur karena Wade memiliki senjata api. Get over! Get off me! Don't wait! Oh, God, no! Wait! Run, Max! Run! Run! You got guts, Roark.
Selain merusak perahu Gale, Wade kini menyandra keluarga Tom untuk ia ajak dalam pelariannya dari kejaran polisi. Ia pun akan menjadikan Gale sebagai pemandu sampai tiba di perbatasan nanti. Bahkan Wade meminta Gale untuk turut membawanya ke jeram ekstrim yang katanya bisa dengan cepat membawanya ke perbatasan. Sontak Gale pun kaget karena rencana tersebut sama saja dengan misi bundir. Let's go! Were you taking pictures of me? Wade jelas marah akan kelakuan Roark yang motoin dirinya. Kemudian Roark gercep membuang kamera plastik miliknya, berharap seseorang mengetahui keberadaan para penjahat ini. It's really dangerous to be tied in. Just levels the playing field. Gale tidak bisa berbuat banyak di tengah ancaman Wade yang bisa menjedornya kapan saja. Lalu setelah ia pikir-pikir pakai ilmu cocokologi, Gale yakin kedua orang ini adalah komplotan perampok yang sempat ia dengar di radio. Begitupun dengan salah satu teman Wade yang katanya pergi sewaktu bercamping. Ia yakin Wade telah menghabisi pria lemah itu yang cuma akan memperlambat pelarian mereka. Shut up! Gale sebenarnya tidak percaya mereka bisa melewati jeram ekstrim untuk bisa sampai ke perbatasan. Karena jangankan melewati arus yang mengerikan, sepangkat jeram cetek seperti kemarin saja Wade sudah jatuh di kuncung paling minta tulung. Beside the point. Dah kumah apa atuh? Si Doggy bisa melihat kedatangan seorang ranger Taman Nasional yang sedang melakukan patroli. Lalu tak lama kemudian Pak penjaga hutan tersebut menemukan rombongan Wade yang akan beristirahat. Hello, the beach! Hello, the canoe! Wade and Terry are old family. How you doing, officer? Wade langsung mengancam keluarga Gale untuk jangan asal ngomong, apalagi menyebutkan identitas ia bersama Terry. Lalu ketika Pak penjaga sedang ngobrol dengan mereka, Tom diam-diam membuat kode permintaan bantuan. Tapi sayang, usaha Tom diketahui Terry yang langsung menghapus tulisan SOS Tom. Gale, son? Well, I better be shoving off then. Well. Johnny? Sial sekali kamera milik Roark yang ketemu malah diberikan kepada Wade daripada dicek oleh si Kang Ranger. Wah, Tom dan keluarganya pun mulai panik karena sebentar lagi kedua orang ini pasti akan menghukum mereka. You're real smart, aren't you? Mumpung ada kesempatan, Tom diam-diam menyuruh Roark untuk mengambil pistol milik Wade. Karena bagaimanapun juga ia tidak redo melihat anak dan istrinya diperlakukan seperti ini. That's Bridle Creek up ahead. Sampailah mereka di kawasan Bridle Creek yang menjadi tujuan liburan Gale bersama keluarganya. Dan itu berarti mereka sudah berada dekat dengan jalan ekstrim yang banyak menelan korban itu. Tapi untuk rintangan yang satu ini Gale mulai kena mentol, mengingat kecilnya kemungkinan mereka bisa selamat. Lalu ia meminta Wade memikirkan lagi rencananya ini, karena bisa saja niat mau ke Kanada malah tembus ke alam baka. Nothing life. You're an amazing woman. Gale benar-benar bingung karena Wade akan tetap melewati jalan ekstrim. Ia dan keluarganya pun cuma bisa pasrah sambil melihat orang-orang yang sedang menikmati keindahan Bridle Creek. Wake me up at 1 o'clock. Saat para penjahat pada tidur, Tom bergegas membuka ikatan Gale dan mengajaknya kabur selagi ada kesempatan. Tapi karena terlalu beresiko, Gale mengajaknya kabur saat mereka sudah berada dekat dengan jalan ekstrim. Gale pun berencana akan membalikan perahu agar kedua penjahat itu hanyut. Nah, jika Wade dan Terry sudah hanyut di arus ekstrim, mereka bisa dengan leluasa melarikan diri ke arah hutan. Setelah mereka sepakat, Tom mencoba peruntungan dengan akan mengambil pistol Wade terlebih dulu. Wade auto marah karena bukannya berjaga, si Terry malah ikutan polor. Lalu dengan menenteng pistol, Wade pun gercep memburu Tom yang kabur ke arah hutan. I don't think you're up here. Tom? Dengan teknik daplok bancet, Tom membuat Wade kesulitan untuk menemukannya. Tapi makin lama otot lengan dan ceker Tom gak kuat juga menahan beban. I don't have a very good shot from here, Tom.
Gail dan anaknya terlihat syok mendengar Tom nyemplung ke sungai dan gak muncul lagi. Tapi lain halnya dengan Terry yang khawatir Tom berhasil selamat hingga bisa meminta bantuan polisi. Kemudian Wade menyuruh Terry untuk diam jika tidak mau didor seperti teman mereka. Well, then he might still be alive. He's dead. No tears. I'm gonna kill you. Put her in the tent. Tanpa ada yang sadar, Tom sebenarnya masih hidup dan berada tak jauh dari lokasi mereka. Tapi meskipun tidak bersama keluarganya lagi, Tom berniat untuk melakukan misi yang tadi direncanakan oleh istrinya. Di keesokan harinya, Tom akan menuju lokasi jeram ekstrim dengan melewati jalur darat. Di saat itu pula, Wade akan menuju sungai berbahaya tersebut yang sudah berada dekat. Untungnya Wade dan Terry mengira bahwa suara gujubar tersebut hanyalah ikan betok yang sedang kawin. Hingga mereka pun lanjut mendayung ketika Tom berhasil kembali ke permukaan. Anjing! Kedatangan si Doggy membuat Tom semakin bersemangat. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun cus menuju jeram ekstrim. I want to listen to some music. I have to go along with Wade. Ketika Wade akan mengisi peluru, Roark dan ibunya berencana untuk menjatuhkan para penjahat ini ke dalam sungai. Terlebih Gail merasa misi bersama suaminya tidak mungkin bisa dilakukan lagi. Sial sekali aksi yang dilakukan Gail ternyata di sungai yang cetek. Hingga Wade yang gak bisa berenang pun bisa dengan mudah membuat Gail tak berkutik lagi. Don't be first. That's it, Max. Wade mulai panik saat sudah semakin dekat dengan jeram ekstrim. Sementara Tom yang terus mengikuti mereka berusaha memberikan tanda keberadaannya kepada Gail. What are you doing? Gail thinks she's gonna flip it. Gail bisa menebak bahwa itu adalah kode dari suaminya yang masih setia menjaga ia dan anaknya. Hingga Gail pun pede untuk melewati air terjun bernama Little Niagara ini. What the hell was Frank talking about? Left turn. Sampailah Tom di jeram ekstrim yang dulu merenggut teman-teman istrinya. Terlihat ia pun khawatir akan nasib anak dan istrinya yang serasa sudah berada dekat dengan Tuhan. Melihat tali beton, Tom akan menggunakannya untuk membalikan perahu Gail. Ia pun berharap Gail mampu bertahan melawan arus sampai di lokasi jebakan yang akan ia buat. Di waktu yang sama, Gail dan yang lain akan beristirahat dulu sebelum melewati jalur yang paling berbahaya. Let's go. That canyon. Converge and drop 290. Kedatangan si Kang Ranger membuat Terry dan Wade auto panik. Akan tetapi Wade berusaha terlihat friendly meskipun si Kang Ranger heran kenapa mereka tinggal berdua. Lalu ketika mendengar Gail akan melewati jeram, pria ini meminta mereka untuk kembali dan jangan coba-coba untuk menantang maut. Johnny's right, Gail. Hilang sudah salah satu harapan Gail untuk bisa selamat dari cengkraman Wade. Namun dari kejadian ini Gail bersumpah akan menghabisi Wade bagaimanapun caranya. First we have to unload some things. To ride higher in the water. Ever. And stay low in the gun.
We can do this, Wade. Gale memberikan arahan standar agar kedua begal ini terus mendayung. Lalu ia mengingatkan anaknya untuk tetap berpegangan saat perahu karet keobok-obok arus sejadah. What's that? What's that noise? Gale sangat gembira ternyata Wade cuma menang di darat doang. Sementara Tom kini tinggal menunggu Gale setelah tali beton berhasil ia siapkan. We have to go this way. Get up! What? That was the easy. Melihat simbol velocity, Gale paham bahwa ini adalah bahasa isyarat dari suaminya yang menyuruh untuk mundur ke tepian. You untie Rourke now? Gale berusaha mengambil pistol Wade yang tadi sempat terjatuh. Akan tetapi ia kesulitan akibat kakinya yang kecangret pada perahu. Come on, my love. Si begal Wade mohon ampun atas segala dosa yang telah ia lakukan. Lalu ia berjanji tidak akan melukai Tom asalkan Gale membiarkannya pergi. Let me and Terry be on our way in. I just needed you to get us. You're gonna spend the rest of your life. Wade baru ingat bahwa ia belum sempat mengisi pistolnya dengan peluru. Lalu ketika Wade menyuruh Terry untuk menghabisi Tom, ia lupa bahwa masih ada satu peluru yang tersisa. No! Wade auto sekarat setelah gagal menyerang Gale. Ia pun tak berdaya lagi mempertahankan sekantong duit hasil ngerampok bersama teman-temannya. Singkat cerita, kepolisian Bombay seperti biasa datang belakangan setelah Wade meninggoy dan tinggal membekuk Terry yang sudah gak berdaya. Sementara Gale bisa bernapas lega berkat perjuangan ia dan suaminya yang sepertinya bakal lebih peduli terhadap keluarganya. Lalu dimanakah duit sekantong gede yang dibawa Wade? Jika hanyut ke kali pinggir rumah kalian, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.